Adakah metode olahraga memanah sesuai dengan sunnah? Tentu saja yang ada adalah disuruh memanah, gitu kan. Kalau metodenya saya belum pernah secara khusus dapatkan kalau ada metode khusus ya. Tapi insya Allah sih setahu saya ya, sepengetahuan sebatas saya tahu, memanah akan sama saja dari zaman dulu sampai sekarang, cuma perbedaan dengan bentuk alatnya saja, gitu kan. Intinya coba dijalankan karena itu adalah perintah Nabi SAW, diniatkan untuk mendapatkan pahalanya, insya Allah sudah bisa. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan untuk Usama bin Qatadah. Apakah kita dibolehkan mendoakan keburukan untuk orang lain? Tentu saja boleh kalau dia zalim. Kan gitu. Karena dia zalim, Anda terzalimi, tidak ada hijab antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, kan kata Nabi SAW begitu kan. Hati-hati kepada Muadz bin Jabal waktu beliau diutus jadi dai ke Yaman. Dalam hadis Bukhari beliau mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab." Ahli kitab di sana, Yahudi dan Nasrani, yang pertama kau dakwain adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima, maka perintahkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka terima, perintahkan mereka mengeluarkan zakat dari orang kaya diberikan ke orang miskin mereka. Kalau mereka terima, perintahkan mereka puasa setahun sekali dari Ramadan. Kalau mereka terima, suruh mereka haji bagi yang mampu. Setelah Nabi SAW menjelaskan masalah, lalu Nabi mengatakan, dan hati-hati hai Mu'adz dengan harta-harta mereka, jangan sampai kau melakukan kezaliman, karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang kafir ya. Jadi orang kafir tetangga kita tidak ada urusan sama kita, lalu kemudian kita tiba-tiba gangguin dia. Terzalimi, orang kafir nggak apa-apa diambil mobilnya misalnya. Dia terzalimi. Kalau dia berdoa sama Allah, khusus orang yang terzalimi, orang kafir pun diijabah sama Allah. Nah, saat di sini waktu selesai pembebasan Persia, maka Umar bin Khattab menobatkan jadi gubernur. Dia yang pegang. Dan gubernur ini bukan kayak kita di Indonesia sekarang ya. Gubernur kan paling cuma mungkin DKI misalnya, atau wilayah-wilayah tertentu saya kecil. Kalau gubernur zaman dulu itu besar ya. Wilayah kekuasaannya seluruh Persia, Irak, Iran, Rusia, semuanya di bawah Sa'ad. Jadi ini seperti kekuasaan kerajaan sendiri. Pada saat itu dia difitnah oleh Usama bin Qatadah tadi. Difitnah, dikatakan dia sholatnya tidak benar, gitu kan. Maka Umar bin Khattab tadi saya sudah sebutkan, tradisi beliau kalau beliau dapat laporan, maka beliau menarik dulu gubernurnya itu, karena tidak bisa komunikasi seperti sekarang mudah via telepon atau datang dengan cepat dengan pesawat. Maka dipanggil ke Madinah, baru diluruskan gitu. Ternyata tidak benar, dan sempat Umar menawarkan kembali agar Sa'ad kembali, tapi Sa'ad sudah tidak mau. Dan Sa'ad sempat berkata, ya Allah, kalau seandainya hambamu itu si Usama bin Qatadah, dia melakukannya itu karena ingin membuat fitnah, karena ria, ya, karena memang mau memecahkan kaum muslimin, maka susah, panjangkan umurnya, berikan dia kefakiran, dan juga ya berikan kepadanya berbagai macam fitnah. Jadi di sini saat terzalimi sampai Umar bin Khattab mencopot dari jabatannya, maka dia pun mendoakan masalah itu. Jadi boleh saja, ya, itu bukan hal yang salah. Tadi dikatakan apabila kisah sejarah seperti ini dijadikan film, ditakutkan artis yang memerankan tidak setara dengan ahli maksiat. Bagaimana kalau dijadikan film animasi? Ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang boleh atau tidak kalau masuk dalam pendidikan. Seperti misalnya membuat buku, gitu. Umumnya ulama mengatakan kalau dia tidak utuh dalam bentuk manusia, misal seperti teman-teman yang sudah paham sunnah tentunya, mereka kalau buat buku tentang kisah sahabat ini pasti daerah wajah gambar itu dihilangkan, gitu kan. Sementara yang lainnya pakaian, tangan itu biasa saja. Ini yang saya tahu dibolehkan. Tapi kalau dia utuh dibuat alisnya, matanya, nanti kesannya seperti itu, maka itu tidak dibolehkan. Ini Allah alam yang saya tahu. Kerajaan atau wilayah manakah yang masuk ekspansi wilayah Islam yang menerima tawaran dengan damai dan tanpa peperangan? Kalau tidak semua wilayah tentu diekspansi dengan peperangan ya. Jadi seperti misalnya Taif, kalau di Saudi ya. Kemudian Tabuk, wilayah Tabuk, perang Tabuk, Nabi SAW ke sana dan orang-orang Romawi tidak ada yang berani keluar. Wilayah itu ditinggalkan sama mereka, ya kan? Beberapa suku-suku Arab pada saat itu juga termasuk. Kemudian setelah Amr bin As masuk ke Mesir, maka Tunis, Jazair, Maroko juga masuk dengan damai, ya, bukan dengan peperangan, ya kan? Ditawarin Islam, mereka masuk Islam kaumnya. Sampai kita tahu di sana berdiri kerajaan-kerajaan besar Islam seperti Murabitun, Muwahhidun. Itu kan ada memang wilayah-wilayah yang akhirnya mereka mengekspansi Islam ke Spanyol, gitu kan. Jadi itu wilayah-wilayah yang kurang lebih yang masuk
damai. Termasuk Indonesia masuk dengan dakwah kan, dengan damai, bukan dengan peperangan. Pada saat berperang Rasulullah SAW masih ada di tengah sahabat. Firman Allah dan hadis Rasulullah belum selesai dan sempurna seperti saat ini. Kenapa pada saat ekspansi yang ditawarkan adalah kitabullah dan hadis Rasulullah, pada saat itu pun belum dikumpulkan dan dibukukan. Maksudnya adalah kami akan beritahukan kepada kalian apa itu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti harus dalam bentuk buku dikasih, gitu kan? Itu yang dimaksud, artinya kami akan sampaikan kepada kalian hukum Allah Tuhan kami dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Ini loh hukum-hukumnya, kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan itu pada zaman-zaman dulu memang sudah ada ahli-ahlinya, ya, ada ulama-ulama. Nanti maksudnya ulama akan ditaruh di wilayah-wilayah tersebut, akan mengajarkan kepada mereka. Mengapa Rasulullah SAW ikut berperang bila beliau tidak diizinkan membunuh? Ya, tentu sebagai pemimpin, sebagai contoh, gitu kan? Beliau bukan tidak diizinkan membunuh, ya. Artinya beliau menghindari masalah membunuh itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala memang mendekankan kepada Nabi Muhammad SAW tidak membunuh kecuali memang orang yang diinstruksikan, gitu kan? Orang yang diinstruksikan. Makanya Nabi SAW tidak membunuh secara khusus, artinya tidak masuk kemudian berperang melawan orang-orang khusus. Beliau mendoakan, ya, kemudian beliau memberikan instruksi-instruksi itu yang beliau lakukan, ya, dan itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW pun kalau menemukan orang-orang yang harus dibunuh, beliau menyuruh sahabat-sahabatnya. Nabi SAW tidak melakukannya secara langsung. Apa hikmah, kenapa, ya Allahu a'lam. Ya, saya tidak bisa bahas terlalu jauh masalah itu, tapi yang jelas begitulah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana pandangan Pak Ustadz terkait kalau bangsa yang kuat pasti akan mengalahkan bangsa yang lemah? Dan jika kita berkaca begitu kuat dan hebatnya kaum muslimin di masa lalu, kemudian jika kita kaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia dan muslim khususnya saat ini sedang digempur dengan begitu dahsyatnya dan strategi dengan strategi dengan strategi apa ini? Saya tidak. Namun pasti efek hancurnya dengan strategi pelan, namun pasti efek kehancurannya. Apa yang sedang ditanyakan? Maksudnya bagaimana mungkin ya konsep ini ya, bagaimana pandangan Ustaz terkait kalau bangsa yang kuat pasti akan mengalahkan bangsa yang lemah. Kalau saya menilai kuatnya itu karena adanya pegangan, ya. Tentu bangsa kuat akan mengalahkan bangsa-bangsa yang lemah. Dan kekuatan dalam Islam dibahasakan adalah kekuatan dari sisi pegangannya kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, berpegangnya pada hukum-hukum Allah. Dan saya sudah pernah bahasakan kelemahan umat Islam sekarang justru kena jauh dari hukum Allah. Pada saat kita meninggalkan kitabullah, kita meninggalkan sunnah Nabi SAW, kita tidak lagi berjihad, mengumandangkan Islam, menyebarkan Islam, sibuk dengan fitnah di dalam kita, maka seperti ini keadaannya. Saya melihat sekarang keadaan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia ini, karena kita sekarang sedang termakan dengan arus fitnah yang disebarkan oleh orang non-muslim. Dan itu tujuan utamanya agar umat Islam tidak mengekspansi agamanya. Itu tujuannya sebenarnya. Kita disibukkanlah dengan tontonan-tontonan, dengan perlombaan-perlombaan, dan dibuat perlombaan musik lah, menjadi artis lah, menjadikan semua itu sebagai target hidup. Bahkan sampai anak kecil pun ditanya mau jadi apa, mau jadi artis, gitu kan. Jadi targetnya itu bukan menjadi orang yang saleh, hafal Quran, bukan lagi itu dianggap kolot semua. Kita tersibukkan dengan itu semua sehingga kita tidak lagi ya menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelemahan, dan ini yang saya katakan tadi, kita harus kembali, nggak bisa enggak, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada kisah para sahabat yang mulia. Ini hal insya Allah yang akan membangkitkan kembali umat Islam. Dan Ali radhiyallahu pernah berkata, ya, kebatilan yang teratur dengan rapi itu akan mengalahkan kebenaran yang sembraut, gitu kan. Dalam arti kata sini sembraut memang dia tidak punya landasan, tidak punya berpegang. Statement yang lain dari para ulama salaf kita, kalau tidak salah seorang tabi'in pernah mengatakan, kaum muslimin selalu menang dalam kancah peperangan. Itu dikarenakan karena di peperangan di situ mereka punya hubungan dengan Tuhannya Allah dan tidak ada kemaksiatan. Sementara musuhnya pasti lebih kuat dari sisi senjata, dari sisi persiapan, dan itu sudah dari dulu pasukan musuh pasti lebih kuat. Sampai hari kiamat mungkin akan terjadi hal yang sama. Dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka justru karena kepatuhannya kepada Allah. Kalau seandainya
di pasukan muslimin dan muslimin memenangkan pasukan dari orang kafir karena kemaksiatan mereka kepada Allah. Kalau seandainya muslimin juga bermaksiat kepada Allah, maka pastilah kemaksiatan itu, ya, maaf ini statement Umar kepada Sa'ad memang, saya lupa tadi sampaikan. Jadi sempat Umar mengatakan hati-hati wahai Sa'ad, karena pasukan muslimin diberikan kemenangan oleh Allah karena dekatnya mereka kepada Allah, patuhnya kepada Allah, dan karena maksiatnya musuhnya, ya, musuh mereka kepada Allah. Sementara jumlah mereka lebih banyak, kekuatan mereka lebih besar, ya, persiapan mereka lebih besar. Kalau seandainya di pasukan muslimin ada perbuatan dosa, jangan sampai kau menganggap remeh dosa sekecil apapun, karena kalau ada maksiat di tengah-tengah umat Islam yang kalian mempertemukan dengan maksiatnya orang kafir, itu kekeliruan yang fatal. Karena maksiat yang kecil dari orang muslim sudah cukup untuk diimbangkan dengan dosa besarnya orang kafir. Karena mereka faham hukum, jadi kan mereka faham hukum. Maka pastinya dengan kekuatan yang mereka miliki, persiapan yang mereka miliki, mereka akan mengalahkan kalian. Jadi memang seperti itu gambarannya.